Senang sekali rasanya hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel Bahas YouTube ya. Jadi kali ini mungkin kita akan coba balas-balas komentar lagi di kolom komentarnya Bahas YouTube yang sudah kalian tuliskan. Jadi kita akan coba bahas ya. Ini dari @muslimah channel VI6BL. Gaji saya bulan lalu 5 juta bang, tapi ditunda karena dismon. Nah ini sudah sering saya jelaskan juga ya. Kalau soal dismonetisasi itu, kalau dulu katanya kalau sudah masuk di akun Google AdSense itu kita bakalan dibayar, akan tetapi untuk peraturan terbaru ini pembayaran akan ditangguhkan terlebih dahulu ya. Jadi secara gampangnya mungkin pembayarannya tertunda sampai dengan kita menyelesaikan permasalahan yang ada di channel kita. Biasanya yang paling banyak itu ketika channel kita kena dismonet ya karena konten berulang, konten yang digunakan ulang, kemudian mungkin ya mengandung pelanggaran copyright yang cukup berat gitu ya. Nah itu harus kita selesaikan dulu teman-teman. Gimana caranya? Kalau misalnya konten kita, konten yang ada di video kita maksudnya itu adalah konten original, konten yang kita rekam sendiri menggunakan HP kita sendiri, apalagi menampilkan wajah kita sendiri, itu namanya kan original. Kita bisa melakukan banding teman-teman. Akan tetapi begini, kalau misalnya channel kita itu original, ya video yang kita buat itu original, harusnya tidak mungkin kena dismonetisasi. Apalagi kita mau menampilkan muka dan suara asli kita. Itu rasanya udah nggak mungkin di dismonet teman-teman. Kalau kita misalnya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lain, misalnya konten-konten yang berbau pornografi, penipuan, atau mungkin memuat minum-minuman keras ataupun perjudian dan seterusnya. Nah kalau video kita misalnya tidak mengandung unsur-unsur seperti itu, saya rasa aman-aman aja teman-teman ya. Ya memang kalau dipikir-pikir ya agak eman juga ya, gaji 5 juta tapi ditangguhkan. Nah namun ya kembali lagi ya mau bagaimana lagi, karena mungkin itu kesalahan kita. Ya kita juga harus mikir ke depannya. Kita perbaiki lagi gimana agar gaji kita yang ditangguhkan itu bisa dibayarkan kembali ya. Berikutnya ini ada Pak Nasir channel Kediri ya. Terima kasih Pak Nasir, ini sudah selalu setia bersama Bahas YouTube. Meskipun sempat 2 minggu kemarin saya nggak upload video, akan tetapi atas berkat komentar dari teman-teman semua yang memberikan semangat selalu, ini jadi semangat saya kembali membara begitu ya. Terima kasih Pak Nasir. Ini juga berikutnya ada @atmano kreatif. Ya, bikin lara hati lur, sabar, jangan lihat itu dan tetap semangat ngonten. Oke, terima kasih dari Atmano ya. Ini dia berkomentar terkait video saya yang bahas tentang gaji YouTube yang dirasa terlalu kecil karena memang ya tidak sesuai dengan standar gitu ya. Maksudnya tidak sesuai standar itu misalnya dalam 1 bulan kita hanya bisa mendapatkan gaji ataupun bagi hasil dari Google AdSense itu cuma 10.000, 20.000, itu kan untuk bisa dicairkan kita butuh bertahun-tahun teman-teman. Nah itulah mungkin yang membuat para YouTuber pemula itu semangatnya mengendor gitu ya. Berikutnya ini ada @setiawan musik, tetap semangat sebagai YouTuber pemula. Terima kasih Kak Setiawan. Ada juga @ariza71, semangat terus pokoknya bang. Oke, terima kasih Kak Ahriza ya. Lalu ada @kangbewo96, tetap semangat bang dan semoga kedepannya lebih sukses dan berkah. Oke, terima kasih juga doanya dari @kangbewo. Lalu di sini ada maaf mas mau tanya bagaimana caranya mengatasi channel YouTube yang ditangguhkan monetisasinya karena konten berulang, buatkan caranya jika kita pilih opsi kedua. Terima kasih sebelumnya. Nah ini sepertinya sama dengan komentar yang pertama tadi ya terkait dengan dismonetisasi. Kalau misalnya kita itu memilih untuk banding teman-teman, ya kalian bikin aja video banding. Untuk contohnya tutorial di YouTube juga banyak ya yang membahas tentang bagaimana cara membuat video banding yang benar. Intinya untuk pertama kali ketika kita membuat video itu kita perkenalkan diri, kemudian kita tunjukkan channel kita di YouTube Studio. Nah kemudian baru kita jelaskan bagaimana kita membuat video, mengedit, memberikan narasi, dan apapun yang kita lakukan kita jelaskan di video banding itu. Meskipun sebetulnya kalau misalnya video kita itu tidak ori, kemungkinan untuk diterima bandingnya itu juga sangat kecil sekali, akan tetapi ya apa salahnya mencoba kan begitu ya. Tapi kalau misalnya konten kita itu konten ori, saya rasa nggak mungkin teman-teman kena dismonet. Lalu untuk opsi yang lainnya, kalau misalnya kita tidak mau banding, artinya kita mengakui bahwa semua konten kita itu adalah konten-konten reupload atau mungkin mengandung video-video orang lain yang kita ambil gitu kan. Caranya ya cukup kita bikin konten baru yang original tentunya, dan juga usahakan untuk konsisten teman-teman. Konsisten itu maksudnya ya tiap hari minimal 1 video kamu upload secara rutin sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Batas waktunya itu kan kalau nggak salah 30 hari atau 60 hari gitu ya, seingat saya sih.
karena saya kena dismonet sudah lama dan hingga saat ini pun saya belum bisa mengelolanya kembali. Channel saya yang kena dismonet akhirnya ya sekarang jadi channel terbengkalai, dan untuk sementara waktu saya masih fokus di channel ini ya, meskipun gajinya kecil tapi ya lumayan lah buat hiburan gitu ya. Oke, berikutnya ini ada @kucing dolan, terima kasih ilmunya sama-sama Kak. Kemudian ini ada @ihsam TV, tetap semangat Bang, terima kasih atas supportnya teman-teman ya. Lalu ada @kucingmary 3725, Bang mau nanya dong, saya baru monetisasi seminggu ini dan sudah mengisi data diri dan alamat di Google AdSense juga, dan alhamdulillah sekarang saya sedang menunggu PIN Google AdSense. Nah pertanyaannya adalah saya masih bingung nih Mas untuk mengisi info pajak dan nomor rekening. Apakah saya harus nunggu PIN nyampe terlebih dahulu atau langsung saja saya isi info pajak dan nomor rekeningnya sekarang tanpa harus menunggu PIN nyampe ke alamat saya? Makasih Mas, mohon direspon ya. Oke, terima kasih ini atas komentarnya dari @kucingmary ya. Jadi mungkin dari pertanyaan yang cukup panjang ini saya bisa menyimpulkan yang dia tanyakan itu adalah bagaimana cara mengisi pajak ya, pajak tax itu, pajak yang ada di YouTube Studio. Ketika kita baru monet itu kan biasanya kita diminta untuk mengisi kolom pajak ya, atau faktur pajak. Nah itu teman-teman tinggal ngisi aja, kalau memang bisa diisi aja, kalau memang belum bisa ya berarti nunggu PIN dulu. Tapi saya dulu sambil menunggu PIN bisa sih gitu ngisi pajaknya ya, kolom pajak, dan itu juga sangat gampang sebetulnya. Cuman saya tidak bisa mencontohkan karena dulu ketika saya mengisi lupa tidak direkod ya. Tapi sebenarnya banyak juga tutorial YouTube di luaran sana yang membahas tentang bagaimana cara mengisi faktur pajak ataupun formulir pajak gitu ya, pajak untuk Google AdSense. Itu juga sudah banyak di tutorial-tutorial YouTube yang lain. Mungkin teman-teman bisa mencari referensi atau mungkin bisa saya rekomendasikan nanti ya. Oke, mungkin segitu aja obrolan kita untuk hari ini ya, sedikit yang kita bahas tadi itu mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Pesan saya untuk teman-teman YouTuber pemula, wes pokoknya yang penting upload gitulah ya. Terima kasih dan sampai jumpa. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace?